menyertainya. Puji Tuhan. Kita akan belajar kembali tentang Daud. Mungkin Bapak Ibu bosan dengan cerita Daud. Mungkin ada yang bilang itu lagi. Jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika saudara bosan mendengar firman Tuhan, walaupun topiknya sama, saudara akan mati rohani, Bapak Ibu. Nggak percaya saudara bosan makan nasi, nggak makan bosan, mati nggak? Mati, Bapak Ibu. Pagi ini kita kembali akan belajar siapa Daud. Kita semua tentunya tahu siapa Daud, tapi yang namanya manusia itu mesti diingatkan, Bapak Ibu. Diingatkan aja kadang kita lupa, diingatkan saja kadang kita kesandung, apalagi kita nggak diingetin. Kita tahu Daud dia adalah seorang gembala domba. Hidupnya sangat sederhana, dan Daud adalah salah satu yang dipilih untuk melawan Goliat. Ini sebelum jadi raja, Bapak Ibu. Dan setelah jadi raja, apakah hidup Daud enak? Enggak juga. Daud mengalami tekanan demi tekanan, sama saudara dan saya juga seringkali mengalami tekanan demi tekanan. Ya. Daud dikejar-kejar oleh musuhnya, di mana musuhnya itu adalah mertuanya sendiri, Saul. Dan Daud pernah juga dikudeta oleh anaknya, Absalom. Ngenak kan? Ya, dibenci, mau dibunuh sama mertuanya, dikudeta sama anaknya. Ini hidup yang paling gak enak, Bapak Ibu. Tapi toh Alkitab mencatat Tuhan selalu menyertai Daud. Amen. Ini yang kita mesti belajar, Bapak Ibu. Hidup saudara dan saya mungkin pernah seperti Daud. Daud juga pernah ngalamin stres. Bahkan Alkitab pernah mencatat Daud seolah-olah seperti orang gila, saking stresnya. Dan mungkin juga saudara dan saya pernah ngalamin stres. Saya kalau rapat di Jakarta, Bapak Ibu, rapat kinerja, banyak saya melihat orang yang stres, Bapak Ibu. Sebelah saya belum maju, kalau saya pegang tangannya itu kayak es dingin. Dan saya udah tahu ini pasti cabangnya nggak bagus. Kan kalau cabangnya nggak bagus itu nggak enak aja. Ya. Bahkan pernah ada diomong kalau saudara nggak mampu, keluar saja, besok yang nunggu banyak. Saya dengan teman saya begitu aja tuh saya stres. Padahal teman saya yang ngomongin. Ya, jadi hidup saudara dan saya mungkin pernah ngalamin seperti itu. Ya, pernah dihimpit, ya, pernah terjepit, tapi toh dalam posisi terjepit sekalipun Daud tetap melejit. Ini yang kita mesti belajar, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, saudara juga mungkin pernah ngalamin gak enak, ditekan, diomelin sama suami, sama istri, ya, disalah-salahin, tapi toh ujungnya juga Tuhan tolong kita. Kenapa Daud dibela Tuhan? Kenapa Daud selalu ditolong Tuhan? Bahkan Alkitab mencatat sampai tuanya Daud diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan sampai matinya pun Daud tetap diberkati luar biasa. Yuk kita akan belajar. Kenapa Daud selalu disertai Tuhan? Kalau ngomongin disertai Tuhan, Bapak Ibu, yang datang pagi ini juga pengen disertai Tuhan. Siapa yang nggak pengen? Angkat tangan yang nggak pengen disertai Tuhan. Kalau sudah ngomongin disertai Tuhan, itu di dalamnya terdapat berbagai macam aspek kehidupan. Kalau disertai itu artinya ditolong Tuhan, dibela Tuhan, ya, diberkati Tuhan, dan selalu ada Tuhan dalam hidupnya. Itu disertai. Nah, kita mau belajar dari orang yang biasa Tuhan angkat menjadi orang yang luar biasa. Kita akan baca Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Nanti bisa tolong Sisil baca ini. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah para Rasul 13 ayat 22 firman Tuhan berbunyi demikian.
Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan. Ini salah satu kenapa Daud selalu disertai Tuhan. Kenapa Daud selalu ditolong Tuhan. Kenapa Daud selalu dibela Tuhan. Kitab mencatat karena Daud berkenan di hadapan Tuhan. Ngomong sih enak Bapak Ibu, tapi melakukannya enggak gampang. Kitab mencatat bahwa Tuhan berkenan dengan hidupnya Daud. Walaupun Daud pernah berbuat jahat, pernah merencanakan sebuah pembunuhan, tapi toh kitab mengatakan bahwa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan itu enak Bapak Ibu. Ya, nggak percaya? Ya kita sudah pada keluarga kan. Kalau kita berkenan, istri berkenan sama suami, kayaknya minta apa-apa dikasih. Itu ya, kecuali suaminya agak nggak benar gitu kan. Ya, kan artinya tuh sayang banget sama suami, pasti dikasih. Selama suaminya mampu ya Bapak Ibu. Dan mintanya yang wajar, nggak bakalan minta pesawat dikasih, susah, dimana tahu pesawatnya. Ya. Intinya belajar berkenan di hadapan Tuhan. Seorang pegawai yang berkenan terhadap atasannya, dijamin dia akan dipromosikan, dijamin dia akan naik gaji yang baik, dan pasti bonusnya baik. Dan tentunya untuk berkenan ada satu hal yang pegawai itu berikan kepada atasannya, yaitu kinerja, prestasi. Ya. Begitu juga Daud, dia berkenan. Apa sih yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan? Kita akan baca kembali dalam Mazmur 27 ayat 4, tolong silakan. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan. Jadi apa kesimpulannya Bapak? Mazmur 27 ayat 4 mengatakan bahwa satu hal yang Daud minta, yaitu duduk diam di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Daud senang ketemu Tuhan Bapak Ibu, sama kayak Bapak Ibu pagi ini. Ya, walaupun sekelompok yang kecil, imani bahwa Allah ada di tengah-tengah kita pagi ini. Amin. Daud suka ketemu Tuhan. Daud rindu ketemu Tuhan. Hobinya Daud ini selalu berjumpa dengan Tuhan. Daud sibuk untuk melayani Tuhan. Makanya Tuhan juga sibuk menolong Daud. Kalau saudara dan saya ingin Tuhan sibuk menolong bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, sibuklah berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Sibuklah melayani Tuhan. Nggak gampang ya. Nggak gampang kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya bersyukur pagi ini Bapak Ibu, ada Bapak Gembala, tapi toh saudara datang di rumah Tuhan. Dengar baik-baik, jerih payahmu tidak sia-sia. Lihat nanti pertolongan Tuhan buat Bapak Ibu luar biasa. Sibuk dengan Tuhan. Siapapun yang khotbah tetap sibuk dengan Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, kalau gembalanya nggak ada, nggak nongol. Ya nggak apa-apa. Ketika saudara dan saya belajar sibuk melayani Tuhan, apapun yang menjadi masalahmu, jangan pernah takut. Ada Allah Immanuel yang juga akan sibuk menolong saudara dan saya. Tapi nggak gampang. Punyailah antusias seperti Daud.
Daud rindu selalu berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan bukan soal datang ibadah, ya. Saudara berdoa dengan Tuhan juga, saudara sibuk berjumpa dengan Tuhan. Punyailah mesbah doa kepada Tuhan, ya. Maka hidupmu akan berbeda dengan yang lain. Jangan punya jadwal lihat sinetron, Bapak Ibu, ya. Terkadang orang Kristen itu hafal dengan jadwal sinetron, tapi saudara harus punya jadwal mesbah dengan Tuhan. Hidupmu nggak akan sia-sia, pekerjaanmu nggak akan sia-sia, daganganmu, proyekmu tidak akan pernah sia-sia ketika saudara dan saya belajar sibuk berjumpa dengan Tuhan. Kita mencatat Daud itu hobinya berjumpa dengan Tuhan. Gaya hidupnya Daud itu kalau nggak jumpa dengan Tuhan tuh nggak enak. Daud nggak peduli mau situasi apapun juga, yang penting tekadnya cuma satu, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ada banyak orang Kristen ini sedikit enggak datang ibadah, ngantuk sedikit enggak doa. Gimana mau distai Tuhan begitu Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya sampai hari ini masih bekerja diberkati Tuhan, saya belajar sibuk ketemu Tuhan Bapak Ibu. Siapapun pengkorbannya saya nggak mau tahu, karena saya tahu yang memberkati saya itu bukan pendeta, yang memberkati saya bukan gembala, sama yang memberkati saudara dan saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Belajar sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan sibuk dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu, dengan proyekmu. Enak kalau Tuhan sibuk, ya segala macam aspek kehidupan kita itu enak. Kita akan disertai Tuhan selalu. Yang lain, apa saja yang membuat Daud disertai Tuhan? Kita tahu bahwa Daud pernah ditegur oleh Nathan. Betul ya? Karena Daud pernah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nathan menegur Daud. Tanyaannya, ketika Daud ditegur oleh Nathan, Daud ngomel nggak Bapak Ibu? Daud ngoceh-ngoceh nggak Bapak Ibu? Daud komplain nggak? Saudara boleh baca di Alkitab. Ya mohon maaf kalau saya salah. Saya tidak menemukan Daud itu maki-maki Nathan. Saya tidak menemukan Daud itu ngomel-ngomel sama Nathan. Daud enggak. Saya enggak menemukan Daud bilang, lu siapa, gua siapa. Enggak ada Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Daud itu orang yang rendah hati, ya, hatinya mulia, hatinya mulia. Atau bahasa gamblangnya, mulutnya nggak jahat Bapak Ibu. Kayaknya seorang raja diomongin oleh seorang nabi kecil, tapi dia nggak komplain, dia nggak cuap-cuap. Mungkin kalau Daud tinggal di komplek, kalau mulut jahat itu komplek tahu semua. Bapak Ibu, belajar seperti Daud. Jaga mulut kita. Ketika kita ditegur, jangan pernah komplain. Itu yang terbaik dari Tuhan. Ada banyak orang Kristen ditegur sedikit, komplainnya A sampai Z. Ada banyak orang Kristen ditegurnya sedikit, wah dia kemana-mana komplain. Aktivis, tapi mulutnya jahat. Padahal mungkin bilang, Pak saya dia komplain, dia jahat juga diberkati, setuju.
Karena hobinya Tuhan tuh memberkati anak-anaknya. Tapi berkat yang kayak apa yang saudara dan saya terima? Mungkin kalau kita tidak jahat, berkatnya lebih banyak Bapak Ibu. Jelas. Maaf ya Bapak Ibu, saya kerja di bank. Saya tiap hari itu hampir keliling Ciayu Majakuning Bapak Ibu. Dan dari situ saya banyak mengenal karakter nasabah. Dari situ saya bisa menentukan dikasih atau tidak kreditnya. Ada banyak di luar sana. Kalau nggak berantem tuh nggak enak. Nah kan kayak gitu kan nggak mungkin disetujuin tuh pinjamannya. Jaga mulut. Saudara nggak percaya, saudara jual apa saja, dagang apa saja, kalau mulutnya jahat, lakunya sedikit. Saya nggak bilang nggak laku loh, lakunya sedikit. Yang lama, maaf ya Bapak Ibu, saya bukan sombong. Untuk belajar selamat pagi, belajar ngomong selamat pagi, terima kasih, belajar senyum, itu saya trainingnya di Filipina Bapak Ibu, 20 tahun yang lalu. Hanya untuk belajar selamat pagi, nanti bisa saya bantu. Itu wajib, nggak bisa ngomong begitu, maaf. Saudara boleh lihat sekarang di semua bank, Anda telepon akan disapa selamat pagi, dengan ini bisa dibantu, begitu kan? Kalau ada yang nggak begitu, itu ada catatan. Itu belajarnya jauh Bapak Ibu. Kenapa? Bank mesti jauh-jauh tim pegawainya untuk bisa ngomong selamat pagi, terima kasih. Karena kebanyakan kan kita kadang nggak tahu terima kasih. Kadang kita nggak bisa bilang selamat pagi. Saudara datang ke bank, pasti akan disapa selamat pagi Bu. Apalagi yang dunia banyak. Belajar seperti Daud, di mulutnya tidak ada ucapan yang jahat. Ketika dia ditegur Nathan, dia meresponi Nathan tidak dengan erratik, tapi dengan responsif. Kalau erratik tuh ngamuk Bapak Ibu, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk. Ada banyak orang Kristen dikit-dikit ngamuk. Kalau nggak ngamuk nggak enak, kalau nggak berantem nggak enak, kalau nggak ngomongin orang nggak enak. Maaf ya, jangan panas telinganya. Saya mesti ngomong begini. Anda nggak suka terima kasih, suka juga puji Tuhan. Dengan baik-baik, ketika saudara dikomplain sama orang dan saudara lawan, saudara protes, saudara ngomong kemana-mana tersinggung, dokter Tuhan akan gantung di atas. Saya banyak ketemu di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau contoh sih banyak, nggak cukup waktunya. Orang yang mulutnya jahat, yang dikit-dikit komplain, ucapnya berantem, itu maaf Bapak Ibu, maaf sekali. Dagang apa angel. Ini kisah nyata kok, saya ngalamin di lapangan. Dan saya juga ngalamin ketika marketing saya judes. Saya pindahin, bahkan saya keluarin. Ngapain gaji jutaan? Ya. Belajar seperti itu. Dia tegur oleh Nathan, dia rendah hati, dia tidak sewot. Dia mungkin bilang terima kasih Nathan, mungkin. Tapi ada banyak orang Kristen. Saya mau tanya, banyak orang Kristen yang model begitu. Bisa roti, dia ngomongin aja dia udah komplain kemana. Disenggol sedikit sudah kemana-mana. Yang tadi saya bilang kalau tinggalnya di Pegambilan sekian mungkin sekampung itu, sekomplek itu tahu semua. Anda boleh tanya ke pegawai saya Sugianto, suka nyawat lagi. Belajar. Kalau saya sudah sewot nggak betah tuh. Nah ini di tengah-tengah ini ada mamanya Silvi ini. Saya nanya ibu sama Silvi, Pak Sugianto gimana gitu. Pak Sugianto bilang Pak Silvi, oh Sugianto jahat mah. Suruh pindah ke bank lain aja Bu. Nggak bakalan saya ngomongin pegawai.
Kenapa? Nasib saya itu ada di tangan pegawai. Itu saya sadar itu. Iya dong. Kalau bank yang saya pimpin jadi gede bukan karena Sugiarto, memang karena Tuhan. Tapi itu semuanya karena pegawai. Tim. Gimana mau gede kalau bapaknya suka ngomel-ngomel, suka bilang goblok kamu gitu, nggak akan betah. Saya sejak pegang Danamon sampai hari ini, saya nggak pernah komplain, kecuali satu saya komplain dan saya marah kalau ada maling di situ. Besok langsung saya keluar. Kan kita udah sepakat nih sama semua teman-teman sekantor. Ada maling besok keluarin Pak. Iya, untuk urusan lain enggak. Bahkan yang ada saya tiap minggu datang minta maaf sama nasabah. Nasabah salah nulis, transfernya ditolak, ngamuk-ngamuk. Ya saya datang minta maaf. Padahal nulis-nulis dewek gitu. Kenapa? Saya belajar ketika saya rendah hati, ya, saya akan berkenan di hadapan Tuhan. Belajar. Kalau hidupmu ingin disertai sama Daud, belajar. Yang pertama, rajin berjumpa dengan Tuhan, ya. Yang kedua, jaga murid. Percaya saya, ya. Saya orang lapangan. Kasihan bisa. Ya. Saya banyak keliling-keliling. Hampir tiap siang saya nongkrong di kafe Bapak Ibu sama anak-anak marketing. Dan saya melihat kenapa kafe itu laku, kenapa ini nggak laku. Salah satunya bukan soal rasa semua sama. Salah satunya mulut. Ada pegawainya yang bisa, Bapak itu rela bisa ya ngomongin yang sana. Dan dengar, langsung tuh didatang, dilabrak tuh. Minta gula satu, minta lagi. Ya boleh-boleh saja, dia yang bayar. Dan ada salah satu pegawainya ngoceh, datang itu sama ibunya. Mau tahu apa akibatnya? Besok udah nggak ada tuh sih. Jaga mulut. Ya. Udah jangan bilang, itu aktivis. Justru banyak aktivis yang mulutnya mesti diperlakukan. Mohon maaf. Kalau saudara yang berkati, hidup Daud tuh nggak enak. Tapi toh pada ujung ceritanya Daud selalu disertai Tuhan. Alkitab ngomong, ya, yang tadi saya bilang, sampai matinya pun Daud tetap kaya karena ada Tuhan yang selalu menyertai hidupnya. Itu saja firman Tuhan pagi ini. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan, saya minta tolong Pak Stefanus untuk bantu saya. Terima kasih.